Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jayanto, Ketua IKBio dari tahun 2018 sampai 2023. Mungkin akan membawakan materi mengenai pengenalan Ikatan Alumni Biologi Unpad. Nah, mungkin semuanya sudah pada tahu ya apa itu alumni, atau berasal dari kata alumnus ini adalah lulusan sebuah sekolah perguruan tinggi atau universitas, di mana fungsinya sebagai sarana silaturahmi itu yang utama ya bagi keluarga besar lulusan tersebut. Nah, di Unpad sendiri ada kita kenal IKA Unpad atau Ikatan Alumni Unpad, di mana ini mencakup untuk keseluruhan alumni dari Universitas Padjadjaran ini. Nah, selain itu ada juga di tingkat fakultas, ada IKA Unpad, Komisariat Fakultas, biologi sendiri ada di bawah Fakultas MIPA ya, sehingga alumninya IKA Komisariat Fakultas MIPA. Nah, baru setelah itu ada IKBio. Nah, namun kami sendiri IKBio memposisikan sebagai partner strategis atau mitra strategis bagi pihak Departemen Biologi atau jurusan Biologi, atau saat ini istilahnya mungkin Prodi ya, program studi biologi, dan juga mitra strategis bagi Unpad ataupun fakultas secara umum. Di mana di IKBio ini kita bisa silaturahmi antar keluarga besar alumni biologi Unpad. Nah, sejarah IKBio ini sekilas saya sampaikan bahwa IKBio ini di tahun 80-an ini berdiri, di mana inisiasi oleh beberapa alumni biologi. Sehingga di pertama nih, ketua IKBio pertama Kang Effendi Sumarja, kemudian berikutnya ada Kang Yayat Dahiyat. Kalau Kang Yayat ini dosen. Kemudian ada juga ini Kang EM Sukarta Direja atau Prof EM. Ini dosen juga. Baru ada Kang Yus Rusilanur, ini aktif di LSM. Baru ke saya mulai dari 2018 ke 2023. Mungkin nanti beberapa orangnya akan ada di profilnya, akan nanti tampil sekilas di belakang. Ini gambaran secara umum untuk visi misi dan program-program utama dari IKBio itu sendiri. Nanti adik-adik bisa lihat lebih jauh di web IKBio ataupun di medsos IKBio. Kita coba sampaikan beberapa kegiatan dari IKBio itu. Jadi kegiatannya seperti apa, apakah memang kegiatan alumni itu ya pada prinsipnya memang lebih ke kegiatan sosial ya, kita lebih ke kegiatan dalam rangka silaturahmi, berkumpul, juga kegiatan sosial seperti memberikan donor darah seperti itu, terus ada juga santunan seperti itu. Nah, ini di tahun 2018 waktu itu kita ada reuni akbar, di antaranya ada juga kegiatan sosialnya, juga ada kegiatan berbau lingkungannya, di antaranya kampanye waktu itu tentang konservasi air. Nah, ini contoh dokumentasi
waktu kegiatan reuni Akbar di tahun 2018. Untuk lebih jauhnya bisa dilihat di medsos Ikabio ya, atau di unpad.ikabio.org.id, itu bisa lihat beberapa kegiatan di sana dan informasi lainnya terkait alumni biologi. Kemudian ada beberapa kegiatan lainnya yang pernah kita lakukan. Di antaranya waktu ada kejadian bencana ya di Selat Sunda, kita juga bikin aksi ya dengan memberikan bantuan. Kita kirimkan donasi waktu itu, kemudian kita koordinasi dengan alumni yang berada di sekitar lokasi untuk pendistribusian. Jadi kegiatan seperti ini berlanjut terus. Setiap tahun juga kita ada kegiatan semacam baksos. Kita laksanakan tiap tahun. Kemudian ada juga kegiatan yang berbau ilmiah ya, atau keilmuan. Kita ada kuliah umum. Misalkan waktu itu kita terkait dengan alumni yang menemukan beberapa spesies baru terkait keong. Nah, kita undang juga untuk memberikan kuliah umum. Ini waktu itu 2019 pernah Teh Ayu, sekarang di LIPI ya, kerja di LIPI, itu memberikan penjelasan tentang penemuan-penemuan spesies baru keongnya. Kemudian ada juga kegiatan di saat Ramadan, ada berbagi berkah Ramadan. Kita kerjasama juga dengan beberapa organisasi, terutama yang berhubungan dengan biologi ya. Di sini ada misalkan alumni biologi 97 ada yayasan, kita kerjasama juga. Kemudian nanti ada yayasan-yayasan lain yang memang yang aktifnya dari alumni biologi, kita terbuka untuk kerjasama. Ini waktu itu kita di Sumedang, pernah tahun kemarin kita di Majalengka dan di Indramayu kita berbagi berkah Ramadan ini. Selain itu ke tenaga di prodi di jurusannya ini, termasuk tenaga kontrak atau honorer jurusan, kita berikan bingkisan juga seperti itu. Ini dokumentasi waktu di perbatasan Subang Sumedang ini waktu itu. Nah, kemudian kegiatan lainnya ya diantaranya pembekalan calon alumni. Jadi buat alumni yang mau lulus, kita juga di sini kolaborasi dengan Himbio juga. Kita adakan bisa memberikan pelatihan persiapan menghadapi dunia kerja seperti itu. Jadi ini kita koordinasikan dengan Himbio untuk kita mengisi materi seperti itu. Nah, selain itu, dengan Himbio juga ada kegiatan rutin untuk bantuan beasiswa. Di mana di sini tiap semester kita ada alokasi beasiswa untuk beberapa mahasiswa terpilih, di mana pemilihannya juga kerjasama dengan tim dari Himbio. Nah, kemudian untuk kegiatan lainnya kita juga dari Ikabio mencoba membuat produk ya, diantaranya terakhir yang kita buat ada kaos seperti ini ada kaos Ikabio di mana ada nuansa biologinya masih terlihat lah seperti itu ya. Jadi ini kita informasikan ke setiap alumni dan
lumayan banyak yang membeli gitu. Sekaligus bisa untuk anggarannya, biayanya untuk alokasi kegiatan IKABIO. Kemudian ada kegiatan lainnya juga seputar kuliah umum ini yang pernah kita lakukan. Itu terkait bidang biologi. Kemudian ada juga webinar ya pada saat di saat musim pandemi tahun 2019 akhir 2020 kita adakan beberapa webinar. Ini beberapa alumni juga yang mengisi, misalkan yang tentang herbarium Bandungense, ini ada Kang Arifin, alumni muda biologi. Kemudian ada juga terkait dugong-dugong juga kita adakan. Nah, mungkin kalau dari adik-adik mungkin suka waktu kecil suka dengar Putri Duyung, nah ya seperti itu. Dan kalau di biologi dugong seperti itu. Kita juga ada launching produk yang menjadi menjadi favorit yang cukup booming, yaitu kopi. Ya, kita juga launchingkan juga produk kopi. Nah, itu mungkin beberapa kegiatan utama sekilas kegiatan IKABIO. Nah, baru saya coba mau sampaikan gambaran alumni biologi ada di mana saja gitu. Kerjanya di bidang apa, seperti itu, biar tergambar kegiatannya apa saja. Nah, kalau hasil dari rekap survei kami, ini yang dari database terakhir, ini saya coba kelompokkan di mana kami kelompokkan ada ahli biologi atau peneliti, tenaga pengajar, ada bidang-bidang lainnya juga, termasuk wirausaha dan lainnya. Memang di ahli biologi atau peneliti ini yang paling besar persentasenya. Selain tenaga pengajar relatif besar, juga ada bidang-bidang lainnya yang cenderung ada tidak terlalu berhubungan juga banyak juga. Mungkin kita bisa lihat lebih detail di slide berikutnya. Kita coba jabarkan tadi yang peneliti atau ahli biologi itu diantaranya ada di mana saja. Nah, pertama ada di lembaga penelitian tentunya ya, karena peneliti. Lembaga penelitian itu yang milik pemerintah, misalkan LIPI, ada juga pusat-pusat studi, terus ada juga lembaga penelitian swasta. Yang di lembaga pemerintahan juga, baik itu di tingkat kementerian, ataupun di dinas, ya ada Kementerian Lingkungan Hidup, atau ada kedinasan juga kehutanan, kelautan, kesehatan, pertanian, itu ada alumni biologi juga yang lebih berprofesi sebagai peneliti atau sebagai ahli biologi. Begitu juga di pemerintahan daerahnya, di dinas lingkungan hidup, baik kota, kabupaten, ataupun provinsi, itu ada alumni-alumni biologi juga. Nah, selain itu ada juga peneliti itu yang memang di lembaga pendidikan, di universitas ataupun sekolah yang memang selain sebagai dosen kan berfungsi juga sebagai peneliti ya seperti itu. Nah, kemudian kalau adik-adik suka melihat kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-profit ya. Nah, itu juga banyak juga alumni biologi yang di sana termasuk menjadi penelitian terkait dengan kegiatan LSM-nya atau yayasannya, yayasan lingkungan utamanya. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh alumni-alumni biologi.
Nah, ada juga yang di konsultan lingkungan, di industri ya, baik itu industri makanan, farmasi, dan lainnya, juga di konsultan lingkungan. Nah, ini ada contoh tadi Kang Effendi Sumarja, salah satu pendiri Himbio juga dan pendiri Ikabio juga. Ini beliau di Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang sudah almarhum. Ini ada dokumentasi waktu dengan Bapak Menteri Profesor M. Salim waktu itu. Dan berikutnya ada alumni kita yang aktif di lembaga penelitian di LIPI, Teh Atit Kanti, angkatan 87. Sekarang Kepala Pusat Biologi di LIPI. Kemudian alumni yang mudanya juga ada, tadi yang tadi saya sebut sebelumnya, memberikan materi tentang keong, Teh Ayu, angkatan 2003. Beliau juga ada penemuannya, penelitiannya yang menemukan beberapa spesies keong sehingga cukup masuk berita juga koran seperti itu. Dan juga penghargaan juga dapat beberapa. Nah, kemudian ada alumni di bidang LSM nih Kang Yus yang tadi saya sempat sebut juga mantan ketua Ikabio, ini aktif di Wetland Internasional. Ada di Bogor itu ada Wetland Internasional Indonesia Program, jadi yang mengurus wetland itu lahan basah seperti mangrove seperti itu ya. Jadi ke arah konservasi mangrove, tapi selain itu sawah juga seperti itu, lahan basah juga masuk. Jadi melakukan penelitian seputar lahan basah, termasuk mewakili Indonesia juga saat berbicara mengenai tadi lahan basah. Ya. Kemudian ada juga tadi yang alumni di bidang tenaga pengajar, ini baik sebagai dosen, guru ataupun guru bimbel, itu banyak dari biologi. Termasuk beberapa bimbel terkenal di Bandung, itu ada alumni dari kita juga. Nah, kalau ini dosen-dosen dari biologi, mungkin nanti pasti bertemu juga tadi. Ini beberapa dokumentasi dosen. Jadi memang dosen biologi juga mayoritas dari alumni, walaupun tidak 100% semuanya alumni ya, banyak juga yang dari universitas dari luar juga. Nah, kemudian yang berikutnya yang agak beda juga yaitu di bidang komunikasi. Nah, ini jadi dari alumni biologi juga ada juga yang bergerak di bidang komunikasi, di antaranya jadi jurnalis seperti itu, atau fotografer alam, atau alam dan satwa presenter, penulis juga banyak. Terlepas dari apakah berbau lingkungan atau tidak ya, walaupun mayoritas memang berbau lingkungan ya, baik itu sebagai jurnalis ataupun fotografer, tapi lebih berbau lingkungan yang ditonjolkan. Nah, kita coba lihat salah satu contohnya. Ini kalau di Jawa Barat, mungkin koran nomor satunya kan Pikiran Rakyat, ya, ada Kang Denny juga sudah lama di sana, Denny Yudiawan. Kemudian yang kalau beberapa tahun lalu, kalau nonton di TV ya sekarang sudah nggak ada nih. Dulu ada acara Kiki Sahabat Satwa, nah itu Kiki angkatan 2002, alumni biologi juga, jadi presenter di Trans ya, di grup Trans. Nah, kemudian bidang lainnya itu di analis atau teknisi atau marketing laboratorium, ini hal-hal yang terkait dengan
ada analisa lab dan pendukung lainnya. Itu misalkan ada laboratorium di sektor swasta, itu banyak juga lab-lab swasta ya, lab kesehatan, maupun di laboratorium sektor publik atau pemerintahan juga ya, baik yang di universitas ataupun di LIPI, itu dari alumni biologi juga banyak yang berkiprah di sana. Nah, selain itu ada juga yang di wirausaha atau wirausaha biologi. Jadi seorang alumni biologi bukan hanya mengamalkan ilmu biologinya untuk penelitian saja gitu ya, tapi juga bisa menjadikannya itu menjadi bisnis atau wirausaha, misalkan memanfaatkan ilmu biologi untuk wira swastanya. Gitu. Ada juga yang usaha makanan khas dari produk penelitian biologinya, seperti itu. Dari skripsinya itu dijadikan bidang usaha kerjanya dia, ataupun pernak-pernik dari tumbuhan atau bagian dari tumbuhan itu bisa jadi suatu karya yang bisa dijual ya. Itu termasuk ada juga produk-produk hasil riset biologi yang lebih jauh ya, baik itu produk makanan ataupun produk olahan lainnya ya, termasuk produk penelitian lainnya ya. Nah, ada juga wirausaha di bidang jasa pelatihan ya, budidaya tumbuhan, misalkan jamur ya. Terus ada juga budidaya madu ya, lebah, budidaya lebah untuk madu itu ada juga. Nah, ini saya coba kasih contoh. Misalkan ada Kang Rahmat nih, Kang Rahmat. Ini termasuk yang angkatan, ya kok bilang tua, senior ya, sudah di angkatan 74. Beliau memang awalnya bekerja di beberapa instansi ya, termasuk di Pertamina, BP Migas. Nah, namun dari tahun 2000-an itu beternak domba. Nah, itu. Malah di 2011 menjadi ketua umum himpunan peternak domba. Malah sampai karena dombanya terkenal dan ya Kang Rahmatnya terkenal, sampai dipanggil ke Istana Negara waktu itu. Saya ketemu Pak Presiden Jokowi dengan membawa domba, yang jadi menarik juga nih. Alumni biologi ketemu presiden bawa domba seperti itu. Nah, ini dokumentasinya di Istana Bogor. Termasuk ini dikelilingi paskibraka dombanya gitu, dan Abah Rahmat. Nah, selain itu ada juga yang wirausaha di bidang terkait kecantikan ya, karena biologi mayoritas perempuan, pasti masalah kecantikan itu menjadi hal yang diperhatikan, dan penelitian biologi juga itu banyak yang terkait dengan aspek kesehatan, termasuk itu kecantikan ya. Ini misalkan Teh Michelle ini di angkatan 2009, masih muda. Ini hasil penelitiannya dijadikan produk ya. Produk kecantikan yang sudah bisa diproduksi massal ya. Udah industri ya, udah skala industri menengah. Nah, spirulina ini ada facial, ada facialnya, ada beberapa produk lainnya juga. Nah, selain itu ada juga alumni yang bergerak di bidang lainnya yang pada dasarnya tidak berhubungan dengan biologi. Nah, itu entah itu kegiatan lainnya atau apapun itu yang sudah tidak berhubungan dengan biologi, tapi memang masih relatif banyak juga. Nah, seperti itu mungkin gambaran mengenai alumni biologi, mengenai ada di mana saja alumni biologi, dan juga IKBio Unpad seperti apa kegiatannya. Mungkin demikian.
pemaparan singkat dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, kita bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.